Hey hamsters, saatnya kita mengenakan topi detektif kita karena hari ini kita akan menyelidiki salah satu misteri terbesar dalam sejarah Bitcoin Kanada. Mungkin nama Gerald Cotten terdengar familiar. Nama di balik aset Quadriga CX. Dan bagi kamu-kamu yang belum tahu, kisahnya mirip dengan seekor hamster yang melarikan diri membawa kunci ke persediaan makanan. Meninggalkan semua orang di dalam kandang menggaruk-garuk kepala mereka, bertanya-tanya kemana perginya camilan tersebut. Dan dari sini muncul beberapa cerita, penjelasan, atau apapun tentang apa yang terjadi. Sayangnya, dengan ketidakpastian yang masih ada, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menceritakan kisah tersebut. Biji bunga mataharimu sudah siap? Pada tahun 2018, Quadriga CX adalah salah satu bursa kripto online terbesar di Kanada, muncul dari kebutuhan akan cara yang mudah untuk membeli Bitcoin di Kanada. Perlu diingat bahwa sebelum Quadriga CX, banyak perdagangan Bitcoin dilakukan melalui Mt. Gox di Jepang, yang mengharuskan pengguna di Kanada untuk mentransfer dana melalui sejumlah perantara. Oh my gosh, this is too hard. Quadriga CX mendapatkan perhatian sebagai alternatif termurah dan tercepat bagi warga Kanada. Dan pada saat itu juga yang paling aman karena itu adalah platform perdagangan Bitcoin pertama yang memiliki lisensi usaha dari FinTrust. Sebagai sebuah bursa, perusahaan ini menghasilkan uang dengan membebankan biaya kepada penggunanya untuk setiap transaksi yang dilakukan di platform tersebut, yang seiring pertumbuhan platform menjadi jumlah uang yang cukup besar. Quadriga CX memang berasal dari awal yang sederhana. Pada tahun 2014, platform ini hanya memperdagangkan Bitcoin senilai 7,4 juta dolar di bursa, yang diikuti oleh pengunduran diri semua direktur pada tahun 2016 yang menempatkan Mr. Cotten dalam posisi sebagai satu-satunya direktur. Untungnya, pasar mengalami perbaikan pada tahun 2017. Begitu pula dengan volume perdagangan di bursa Kanada. Hal ini tentu saja mengakibatkan kenaikan komisi dan sayangnya masalah arus kas karena bursa bergantung pada pemroses pembayaran eksternal. Dan menambah keruwetan di tengah segala kekacauan lainnya, Gerald Cotten meninggal pada tanggal 9 Desember 2018. Narasi publik menyatakan bahwa 9 hari setelah bulan madunya di India dan tak lama setelah check-in di Oberoi Raj Villas di Jaipur, Cotten jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit swasta dan didiagnosa gastroenteritis. Pada sore hari setelahnya kondisinya memburuk dan setelah tes darah dilakukan, ia mengalami syok septik. Dokter diduga berusaha menstabilkannya, tapi jantungnya berhenti berdetak. Kemudian ia berhasil disadarkan kembali, namun jantungnya berhenti untuk kedua kalinya. Hanya dalam waktu 1 hari, setelah mengalami sakit perut, CEO dan pendiri Quadriga CX itu dinyatakan meninggal pada usia 30 tahun. Kematian tersebut kemudian diumumkan oleh bursa pada tanggal 14 Januari 2019. Sekarang, ingatlah bahwa Cotten adalah orang yang menjalankan pertunjukan ini. Quadriga CX hanya memiliki 2 karyawan ketika Cotten meninggal dan tidak ada dari mereka yang bertanggung jawab atas tugas-tugas serius. Cotten adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas operasional bursa tersebut, yang mencakup manajemen dana dan dompet dinginnya. Dan tanpa dia sebagai sistem manajemen keuangan terpusat, pasar mulai panik dan orang-orang dengan cepat kehilangan kepercayaan pada bursa tersebut. Dan tentu saja, dengan tambahan komplikasi bahwa Quadriga CX menyimpan banyak depositnya dalam dompet digital dingin di laptop Cotten yang tidak bisa diakses setelah kematiannya. Namun pada saat itu, ia meninggal dengan reputasi sebagai bukan orang jahat menurut Freddie Hartline, pendiri Bitcoin Co-op. Ia juga digambarkan sebagai berhati-hati dan pragmatis. Istrinya, Jennifer Robertson, berbagi bahwa bank dari pemroses pembayaran Quadriga CX telah membekukan dana mereka. Tapi bursa akan menunjuk seorang CEO sementara. Dia mendesak pengguna untuk tidak khawatir. Dana pengguna aman dan pelanggan dapat mengharapkan peningkatan pada situs kami dan layanan yang kami tawarkan dalam beberapa minggu mendatang. Seminggu setelah pengumuman ini, situs bursa tersebut tak bisa diakses karena pemeliharaan. Dan 2 hari setelah itu, Quadriga CX mengajukan perlindungan kreditur. Setelah Mahkamah Agung Nova Scotia menyatakan perusahaan itu bangkrut, mereka menemukan bahwa bursa tersebut memiliki utang sebesar 250 juta dolar dengan perkiraan jumlah 115.000 akun pelanggan yang berhutang. Lalu penyelidikan tambahan dimulai, termasuk yang dilakukan oleh polisi kerajaan Kanada, FBI, 2 lembaga penegak hukum lainnya, dan beberapa peneliti independen. Semuanya bertanya-tanya hal yang sama. Kemana uang itu pergi? Dan apakah bursa tersebut benar-benar memiliki dana
yang diklaimnya. I want my money back. No refunds. Oleh karena itu, cerita bahwa pendirinya telah meninggal sebagai satu-satunya yang mengetahui kunci privat dompet dingin dan bursa tidak dapat mengakses simpanannya dianggap mungkin bukanlah keseluruhan cerita. Jadi ya, tepat ketika semua orang mengira mereka telah menemukan jalan menuju dana yang hilang, ternyata hamster itu sebenarnya lebih mirip bunglon, mengubah warnanya dan lolos tanpa terdeteksi. Jadi, apakah Cotton benar-benar seperti klaimnya? Dalam beberapa bulan setelah kematiannya, operasi yang meliput bursa itu mulai mengungkap lebih banyak. Para penyelidik dengan cepat menemukan bahwa Cotton telah melakukan perdagangan margin menggunakan dana pelanggan dan memindahkan uang dari bursa ke rekening pribadinya. Platform berita juga menemukan bahwa dia tidak pernah membuat atau tidak lagi menggunakan dompet multi-signature yang telah dia siapkan bertahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk membeli tempat tinggal, sebuah pulau, sebuah pesawat, dan sejumlah kendaraan mewah untuk dirinya sendiri. Jadi, pada tahap investigasi ini, kesimpulannya adalah bahwa Cotton sedikit ceroboh dengan uangnya, atau dia adalah seorang penipu yang mencoba melakukan penipuan kabur yang cukup besar. Yang merupakan wali kebangkrutan Quadriga CX, kemudian menemukan bahwa tidak ada kepemilikan kripto dan bursa tersebut telah mengirimkan 2/3 dari Bitcoin yang tersisa ke dalam dompet dingin yang tidak dapat diakses. Vanity Fair dan Globe and Mail kemudian menemukan bahwa Cotton terkait dengan program investasi hasil tinggi sejauh tahun 2003 bersama dengan salah satu pendiri Michael Patrin yang ternyata adalah co-founder Quadriga CX. Kita akan berhenti sejenak di sini karena masih ada lebih banyak informasi tentang Patrin yang akan datang. Setelah melakukan penyelidikan, hubungan yang menarik ditemukan antara Cotton dan Patrin yang bertemu secara online. Awalnya, Cotton diketahui telah memulai skema piramida miliknya sendiri, SNS Investments, pada tahun 2004 ketika dia baru berusia 15 tahun. Skema piramida ini menjanjikan bahwa dalam waktu 48 jam, investor akan menerima pengembalian sebesar 103 hingga 150% atau mungkin lebih. What? SNS kemudian menghentikan operasinya hanya 3 bulan kemudian, membawa lebih banyak dana dari investor bersamanya. Sebaliknya, Patrin dengan cepat terhubung dengan sejumlah bisnis yang menjadi perantara mata uang digital seperti Midas Gold, yang memfasilitasi transfer uang tunai ke mata uang digital dan sebaliknya, sebagai perantara antara Liberty Reserve dan para pedagangnya. Midas Gold adalah sebuah kisah yang menarik karena pada bulan Mei 2013, Liberty Reserve menjadi subjek kasus pencucian uang daring terbesar dalam sejarah Amerika dan sangat terkait dengan Liberty Reserve yang memiliki kontak terdaftar Gerald.cottoneggmail.com. Namun, yang menarik adalah pada saat Midas Gold disita, Gerald Cotton telah beralih ke usaha barunya, Quadriga Fund, yang berusia 6 bulan, sebuah program investasi berimbal hasil tinggi yang berinvestasi dalam proyek modal Ventura dan pasar valuta asing. Sebuah forum online, Black Hat World, juga mengungkapkan bahwa Cotton telah membuat iklan lowongan pekerjaan untuk seorang pemrogram yang akrab dengan Bitcoin untuk mengembangkan sebuah situs web yang bisa berfungsi sebagai pasar terbuka online seperti pasar saham untuk aset digital. Ketentuannya, situs web itu harus dibangun segera. Dan 3 bulan kemudian Quadriga Fund benar-benar hilang. Tapi Quadriga CX sebaliknya siap digunakan. Sejarah ini telah membuat beberapa orang percaya bahwa bursa ini hanyalah salah satu dari jaringan skema kabur yang dibangun berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang bersedia mempercayai sebagian besar perkataan yang sering mereka dengar. Sayangnya, hal ini membuat Jennifer Robertson, istri Cotton, menjadi sorotan, meski pada akhirnya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang penipuan suaminya dan akhirnya menandatangani penyelesaian dalam kasus kebangkrutan serta melepaskan aset senilai $12 juta kepada pihak kreditur. Jadi di mana Cotton? Di kuburan atau sedang minum bir di pulau terpencil? Beberapa orang bahkan menyarankan bahwa dia memalsukan kematiannya, menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya dan sekarang hidup dengan uang yang dicurinya. Mungkin hanya waktu yang akan mengungkapnya. Terima kasih telah bergabung dalam Academy hari ini. Subscribe dan ingatlah, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.